Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Baik, para santri, para ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan lagi tentang silsilah ataupun kisah daripada sirah nabawiyah, perjalanan hidup manusia yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah jelaskan ya ketika di bait ya di dalam syair Abil Ais Al-Hanafi, itu di awal-awal wahyu ya, artinya di mana adanya faramatil jinni nujum munhailah ya. Jadi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, maka jin-jin pun tidak dapat lagi mendengar wahyu-wahyu ataupun kabar-kabar dari langit, akan mereka dilempar dengan panah-panah api. Ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi diutus menjadi Rasul, maka tidaklah dari jin atau dari golongan jin itu bisa mendengar kabar-kabar dari langit. Karena dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika diutus menjadi Rasul pun sudah termaktub dalam di agama Yahudi, yaitu orang-orang saleh mereka ataupun pendeta-pendeta mereka yang bernama ahbar ataupun habrun ataupun ruhban, pendeta Nasrani, dan juga al-kahin ataupun al-kuhan, yaitu para dukun-dukun Arab yang mereka adalah menyembah syaitan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini biasanya di dalam kutub-kutub sirah, dalam buku-buku sirah, disebutkan juga kisah yang sangat menakjubkan ya, kisah yang sangat menakjubkan, yaitu kisah tentang seorang sahabat yang mulia ya. Kisahnya secara detail tapi kita singkat saja ya, yang bernama Salman Al-Farisi. Ini kisah yang sangat mulia, bagaimana pengembaraannya seorang Salman ya Al-Farisi dari Iran hari ini, yang sangat menakjubkan dan sangat menginspirasi ya perjalanan. Inilah yang kita katakan seorang yang betul-betul sangat-sangat mencari ataupun pengembaraan mencapai hidayah. Nah, jadi luar biasa kisahnya ya. Seharusnya kalau kita membaca kisah ini sangatlah malu kita. Betapa luar biasanya seorang Salman Al-Farisi dalam mengembara, dalam mencari hidayah tersebut ya. Karena perjuangannya yang sangat-sangat luar biasa. Ini yang malu kita hari ini. Di depan kita ada Quran, di depan kita banyak buku-buku. Di zaman medsos hari ini kita masih kurang dalam mempelajari ilmu agama ya. Lihatlah bagaimana seorang Salman Al-Farisi. Qala Ibnu Ishaq ya, bercerita, haddatsani Salman Al-Farisi ya. Kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan. Aku adalah seorang laki-laki Persia dari Asbahan. Ya, Asbahan. Asbahan itu dari Madinah Azimah, ya, Madinah yang besar ya, kota yang besar, masyhurah ya, dari tanda-tanda kota-kotanya wa nih ya, dari mata airnya. Ya, jadi bagus ekonominya ya, iklim ya. Nama kotanya Asbahan ya. Min ahli qaryah yuqalu laha ji ya, min ahli qaryah yuqalu laha ji, dari suatu kampung ya. Nah, jadi Madinah kotanya itu dari kampungnya ada kota, dan yuqalu laha ji. Jayun atau ji ataupun Jayun ya, Jai ya, dari daerah yang bernama Jai. Wa kana abi dihqan qaryati wa kana abi dihqan qaryatihi ya. Wa
kana abi dihqan qaryatihi. Adapun ayahku adalah seorang tokoh masyarakat yang mengerti pertanian, dihqan ya, orang yang pintar ya. Wa kuntu ahabbu khalqallah ilaihi, dan aku adalah sendiri adalah yang paling disayangi oleh ayahku dari semua makhluk Allah ya. Lam yazal bihi hubbahu iya hatta habasani fi baitihi kama tahbusul jariyah ya. Karena sangat sayangnya aku tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya ya. Aku diminta senantiasa berada di samping perapian. Aku layaknya tawanan budak saja. Nah, jadi saking disayangnya nggak boleh keluar dari, jadi dijaga betul-betul si Salman Al-Farisi. Jadi bukan orang miskin, tapi ya orang pemuka kaum ya. Aku dilahirkan dan membaktikan diri di lingkungan Majusi. Ya. Nah, jadi fil Majusi ya hatta kuntu qatanan nar. Ya, sampai-sampai aku menjadi penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya api dan tidak membiarkannya padam. Jadi kita tahu bahwasanya agama Majusi ini adalah menyembah api, teman-teman. Nah, si Salman Al-Farisi ini anak seorang pemuka kaum, sampai-sampai akhirnya dia pun termasuk orang-orang yang menjaga api. Jadi posisi ataupun profesinya itu sangat mulia ya. Kayak muazin hari ini ya, mungkin ya. Jadi menjaga api itu jangan sampai padam, karena Tuhan mereka itu Tuhan api ya. Jadi kalau api padam berarti mati Tuhan mereka. Jadi tidak sampai padam. Wa kanat li abi dhayya'atun 'azimah. Ayahku memiliki tanah perahan yang luas ya. Pada suatu hari beliau sibuk mengurus bangunan, beliau berkata kepadaku, "Wahai anakku, hari ini aku sibuk di bangunan. Aku tidak sempat mengurus tanah. Cobalah engkau pergi ke sana." Beliau menyuruhku melakukan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya. Qala fa kharajtu uridu. Ya, maka aku pun keluar menuju tanah ayahku. Dalam perjalanan aku melewati salah satu gereja Nasrani. Ya, famarartu bi kanisatin min kanais an-nasara. Maka aku melewati salah satu gereja Nasrani. Fasami'tu, maka aku mendengar suara mereka yang sedang sembahyang. Aku sendiri tidak mengerti mengapa ayahku mengharuskan aku tinggal di dalam rumahnya saja, melarang aku keluar rumah. Nah, ini dia. Ya, kenapa kok aku dilarang keluar rumah? Ya. Jadi istilahnya nggak boleh kalau ke rumah kecuali perkara yang penting saja. Tak kala aku melewati gereja mereka dan aku mendengar suara mereka sedang sholat, maka aku masuk ke dalam gereja itu dan untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Jadi ini Salman Al-Farisi ya, Masya Allah ya. Maksudnya dia pengen tahunya tinggi ya. Kita ibadah, kita sembah api. Ini lewat di gereja, lihat orang lagi sholat, ngapain mereka? Maka aku pun kepo. Aku pun ingin tahu apa yang mereka lakukan. Falamma ra'aituhum a'jabatni salatahum. Ya, ketika aku melihat mereka, aku pun kagum dengan sembahyang mereka. Ya, dan aku ingin mengetahui peribadatan mereka. Aku berkata dalam hati, ya. Aku pun berkata dalam hati, "Qultu hadza wallahi khairun minad dini alladhi nahnu alaihi." Sungguhnya demi Allah, ini lebih baik dari agama yang kita anut selama ini. Ya. Demi Allah, aku tidak beranjak dari mereka sampai matahari terbenam. Insya Allah ya. Uh, jadi dia pun nggak beranjak sampai matahari terbenam, teman-teman. Aku bertanya, aku tidak jadi pergi ke tanah milik ayahku. Jadi dia pun nggak jadi pergi ke tanah milik ayahnya karena disuruh kelola ya, sebentar suruh lihat-lihat. Aku bertanya kepada mereka, dari mana asal usul agama ini? Mereka pun menjawab dari Syam ataupun Syria ya. Syam ini ya Suriah, Jordan, ya itu Syam semuanya. Apalagi Jordan, Palestina itu termasuk Syria ya.
Oke. Kemudian aku pun pulang ke rumah ayahku, ya. Padahal ayahku telah mengutus seseorang untuk mencariku. Sementara aku tidak mengerjakan tugas dari ayahku sama sekali. Maka ketika aku bertemu dengan ayahku, beliau bertanya, "Anakku, kemana saja kamu pergi?" Ya, "Anakku, kemana saja kamu pergi?" Kata ayahnya, "Bukankah aku telah berpesan kepadamu untuk mengerjakan apa yang aku perintahkan itu?" Aku menjawab, "Ayah, aku lewat pada suatu kaum yang sedang sembahyang di dalam gereja. Ketika aku melihat ajaran agama mereka, aku kagum. Demi Allah, ya, demi Allah, aku tidak beranjak dari tempat itu sampai terbenam matahari." Ayahku pun menjawab, ya, maka ayahku pun menjawab, "Wahai anakku, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam agama itu. Agamamu dan agama ayahmu lebih bagus dari agama itu." Ya, kalla, ya, kata ayahnya, ya, "Laisa fi dzalika din khair, dinuka wa dinu abaika khairun minhu." Jadi agamamu dan agama nenek moyangmu begitu ya. Muhammad begitu ya. Mereka bilang agama nenek moyang, padahal mereka yang sudah apa namanya menukar-nukar ya. Kemudian ayahku khawatir dengan diriku, sehingga beliau merantai kakiku dan aku dipenjara di dalam rumahnya. Ya, nah, jadi akhirnya si Salman dipenjara ya. Salman dipenjara di rumahnya, dipenjara karena ayah takut nih, ini anaknya nih nanti bangkang masuk apa namanya masuk Christianity ya, masuk agama Kristen. Nah, suatu hari ada serombongan orang dari agama Nasrani diutus menemuiku. Nah, maka aku sampaikan kepada mereka, jika ada rombongan dari Syam terdiri dari para pedagang Nasrani, maka supaya aku diberitahu. Aku juga meminta agar apabila para pedagang itu telah selesai urusannya dan akan kembali ke negerinya, memberiku izin bisa menemui mereka. Jadi dia pesan juga kepada penjaga di penjara ini ya, penjara rumah lah ataupun yang jaga si Salman, gitu, karena bapaknya sibuk. Nah, ketika para pedagang itu hendak kembali ke negerinya, mereka memberitahuku kepadaku. Kemudian rantai besi yang mengikat kakiku aku lepas, lantas aku pergi bersama mereka sehingga aku tiba di Syam. Nah, jadi dia lari dari rumah, ya. Nah, jadi dia pun lari dari rumah, ya. Nah, oke. Sesampai aku di Syam, nah, ketika sampai di Syam, ya, aku pun bertanya kepada mereka, ya, aku pun bertanya kepada uskup, ya, uskup di gereja, ya, uskup ini apa namanya, pendeta juga, ya, pendeta, man afdal ahli hadad dina ilman. Ya, aku bertanya kepada uskup mereka yang tinggal di gereja ataupun pendeta, aku sangat mencintai agama ini dan aku ingin tinggal bersamamu. Dan aku akan membantumu di gerejamu agar aku dapat belajar denganmu dan sembahyang bersama kamu. Pendeta itu menjawab, silahkan. Nah, itu ya. Kemudian aku pun tinggal bersamanya. Ternyata pendeta itu adalah seorang yang jahat, teman-teman. Ternyata pendeta yang pertama yang didatangi oleh si Salman adalah pendeta yang jahat. Ya, karena dari pertanyaan siapa yang pendeta yang baik ditunjukkanlah ke uskup tersebut ya. Nah, maka aku pun tinggal bersama mereka. Wa kana rajulun ya'muruhum bisadaqah. Ternyata pendeta tersebut adalah seorang pendeta yang jahat. Dia menyuruh dan menganjurkan umat untuk bersedekah, namun setelah sedekah itu terkumpul dan diserahkan kepadanya, ia menyimpan sedekah tersebut untuk dirinya sendiri. Ini ya, untuk dirinya sendiri.
Ya, jadi dia nyuruh orang sedekah, tapi sedekahnya benar dimakan untuk dia sendiri. Tidak diberikan kepada orang-orang miskin sehingga terkumpullah 7 peti emas dan perak. Ini banyak sekali. Nah, aku sangat benci perbuatan pendeta itu. Kemudian dia meninggal. Ya. Kemudian pun si pendeta itu meninggal. Fajtama' فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة. Ya, maka aku pun membeberkan ketika si pendeta ini meninggal, aku pun membeberkan yang selama ini dia sembunyikan, dia berkedok di balik baju pendetanya. Aku katakan kepada mereka orang-orang yang ingin menguburkan ya ataupun mempetikan si pendeta tersebut, aku mengatakan sebenarnya pendeta ini adalah seorang yang berperangai buruk, menyuruh dan menganjurkan kalian untuk bersedekah. Tetapi jika sedekah itu telah terkumpul, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri, tidak diberikannya kepada orang-orang miskin sedikit pun. Mereka pun mempertanyakan apa yang aku sampaikan. Apa buktinya bahwa kamu mengetahui hal itu? Aku menjawab, marilah aku tunjukkan kepada kalian simpanannya. Mereka berkata, baik, tunjukkan simpanan tersebut kepada kami. Lalu aku memperlihatkan tempat penyimpanan sedekah itu. Kemudian mereka mengeluarkan sebanyak 7 peti yang berisi emas dan perak. Ya. 7 peti berisi sab'a qalal mamlu'ah zahaban wa waraqan. Ya. Emas dan perak dan uang. Ya. Setelah mereka menyaksikan betapa banyaknya simpanan pendeta tersebut, mereka berkata, demi Allah, wallahi la nadfinuhu abadan. Ini nggak usah kita kubur, kita petikan aja. Fasallibuhu warajamuhu bil hajarah. Maka kita ini aja kita salib aja pendeta tersebut dan kita rajam dia dengan batu karena dia ya dalam agama orang Yahudi ya pelaku dosa besar ya mereka disalib dan dirajam dengan batu. Maka mereka pun menyalib pendeta itu pada tiang dan melempari jasadnya dengan batu. Ya. Kemudian mereka mengangkat orang lain, yaitu uskup yang lain sebagai penggantinya ketika dia sudah meninggal. Dan aku tidak pernah melihat seseorang yang tidak mengerjakan sembahyang. Ya. Dan aku tidak pernah melihat seseorang yang mengerjakan sembahyang 5 waktu. Ya. Yusalla khams. Ya. Ya, sholat 5 waktu mereka juga. Wallahu alam gimana sholatnya. Bukan seorang muslim, tapi lebih bagus dari dia. Ya. Mengerjakan sholat 5 waktu. Dia sangat zuhud, sangat mencintai akhirat, selalu beribadah siang dan malam. Maka aku pun sangat mencintainya dengan cinta yang tidak pernah aku berikan kepada selainnya. Aku pun tinggal bersamanya beberapa waktu. Jadi ini sudah pendeta yang kedua. Dari uskup pertama ke uskup yang kedua. Kemudian ketika kematiannya menjelang, ya, ketika kematiannya menjelang, fakultu lahu, ya fulan. Aku pun berkata kepadanya, ya fulan, inni qad kuntu ma'ak wa ahbabtuka hubban la uhibbu syai'an qabla. Aku sangat mencintaimu. Ya. Fa'ila man tusini bi. Jadi ketika udah mau meninggal, jadi karena dia pengen ini ke siapa lagi aku harus belajar. Artinya siapa lagi orang yang terbaik sepertimu? Wa bima ta'muruni? Wallahumma a'lamul yawma ahadan ala ma kuntu alaih. Aku tidak tahu orang yang lebih baik dariku pada hari ini. Faqad halakan nas, ya orang-orang telah merusakkan agama ini. Wa badalu wa taraku aktsara ma kanu. Jadi mereka pun telah menghancurkan agama nenek moyang mereka, agama Ibrahim. Illa rajulan bil Mosul, ya kecuali ada seorang yang berasal dari Mosul, ya. Jadi pergilah kamu ke sana, wa huwa ala ma kanat alaihi fal haqqu bihi. Dan dia masih dalam agama yang baik, ya. Artinya dalam ketaatannya tetap mempertahankan agama yang hanif. Maka pergilah ke sana. Kemudian Salman pun pergi ke kota Mosul ataupun kota Irak, ya. Di Irak, Mosul itu ada di Irak. Lalu berangkatlah Salman ke Mosul.
Aku berkata, wahai fulan, sesungguhnya si fulan telah mewasiatkan kepadaku menjelang kematiannya agar aku menemuimu. Dia memberitahuku bahwa engkau memiliki keyakinan sebagaimana dia. Ya, jadi dikasih tahulah ke pendeta tersebut. Kemudian orang yang kutemu itu berkata, silahkan tinggal bersamaku. Aku main di fa'aqamtu indah, maka aku pun tinggal bersamanya. Aku dapati ia sangat baik sebagaimana yang terangkan si fulan kepadaku, ya, si pendeta itu. Namun ia pun dihampiri kematian ketika dia mau menjelang mati. Dia berkata, aku bertanya kepadanya, wahai fulan, wasiatkanlah kepadaku, ya, kepada siapa lagi aku harus pergi, ya, untuk diajarkan ilmu, ya, dan aku ingin mendapati orang-orang yang soleh sepertimu. Qala ya bunai, wahai anak kecil lah, wahai ya bunai, wahai remaja, ya. Wallahi ma a'lamu rajulan ala misli ma kunna alai illa rajulan binasibin, nusaibin. Ya, aku tidak tahu seorang lagi yang lebih baik daripada kami di sini kecuali ada salah satu orang di Nusaibin, ya. Nah, Nusaibin ini di Syam juga, ya. Ya, tadi di Irak, ya. Ya, ini di Syam. Nah, jadi dia pergi ke Nusaibin. Maka tak kalah pendeta dari Nusaibin tersebut pun, dari Mosul tersebut meninggal, maka pergilah si Salman Al-Farisi ke Nasibin, dekat Turki, ya, daerah dekat Turki. Aku pun bertemu dengannya, aku menceritakan keadaanku dan apa yang diperintahkan si fulan kepadaku. Orang itu berkata, silahkan tinggal bersamaku. Sekarang aku mulai hidup bersamanya. Aku dapati ia benar-benar seperti si fulan yang pernah hidup bersamanya. Aku tinggal bersamanya dengan sangat baik. Namun kematian pun hampir datang menjemputnya dan di ambang kematiannya aku berkata, wahai fulan, ketika itu si fulan mewasiatkan aku kepada fulan dan kemarin fulan mewasiatkan aku kepadamu. Peninggalmu nanti. Jadi udah pendeta udah ke berapa ini? Pendeta pertama jahat. Ya, pendeta kedua baik. Pendeta kedua mewasiatkan ke Mosul. Ketiga, ya, pendeta keempat ke Nusaibin ataupun Nasibin, ya, Nasibin. Udah keempat pendeta ini, ya. Nah, karena mau meninggal juga pendeta tersebut, maka wasiatkanlah. Jadi bagaimana perjuangan Salman, ya, dia mencari kebaikan itu, dia pergi ke semua pendeta yang baik-baik, ya. Makanya yang jahat itu dibongkar mana yang pertama tadi. Akhirnya orang itu pun berkata, wahai anakku, demi Allah, tidak ada seorang pun yang aku kenal sehingga aku perintahkan kamu untuk mendatangi kecuali seorang yang tinggal di Amuria, ya, kecuali seorang yang tinggal di Amuria. Bi Amuriyah, ya, Amuriyah bi fathil awali, ya, dekat dengan Romawi, ya. Amuria ini kota di Romawi, ya, di Italia mungkin, ya, gimana. Wasumiyat bi Umuriyah bintur Rum jadi kota ini dinamakan dengan kota apa namanya dalam riwayat, ya, Amuria itu nama putri, nama apa namanya putri kerajaan Romawi, bintur Rum, ya, bintul Yafiz bin Sam bin Nuh, ke Nuh, jadi, Sam juga, ya, Sam bin Nuh. Nah, orang itu menganut keyakinan sebagaimana yang kita anut. Jika kamu berkenan, silahkan mendatanginya. Dia pun menganut sebagaimana selama ini kami pegang. Itu dikatakan oleh pendeta yang di Nasibin. Nah, setelah seseorang yang baik itu meninggal dunia, pendeta yang dari Nasibin meninggal dunia, aku pun pergi menuju Amuria. Aku menceritakan perihal keadaanku kepadanya. Sama seperti, ya, jadi udah berapa pendeta nih? Pendeta jahat, pendeta baik, pertama di Syam, kedua di Mosul, ketiga di Nasibi, ini kelima di Amuria. Dia bertemu dengan pendeta, ya, orang pendeta Kristen semua, ya, Kristiani, ya, Nasara.
Aku pun hidup bersama pendeta tersebut, dia pun menyuruh aku untuk tinggal bersamanya, dan aku pun hidup dan sama keyakinan. Nah, di tempat orang itulah, di tempat pendeta tersebut, aku bekerja sehingga aku memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Nah, akhirnya dia bekerja di situ karena mungkin sudah beranjak lebih dewasa, dia ingin memiliki uang mata pencaharian berniaga karena ayahnya adalah seorang peniaga ya. Maka dia pun tinggal bersama pendeta dari Amuriah tersebut sambil berniaga. Kemudian takdir Allah pun berlaku untuknya ketika aku berkata, wahai pendeta, selama ini aku hidup bersamamu. Siapa lagi yang kau wasiatkan? Jadi takdir mau meninggal juga pendeta tersebut, karena pendeta ini kayak apa ya, hari ini kita katakan kayak baba-baba ya, ya pemimpin agama Kristiani lah ya. Uh, Jadi jadi mereka kan tua-tua ya, hampir semua tua-tua seperti itu. Jadi kalau hari ini ya Baba itu mereka sudah agama yang berubah ya. Nah, jadi sudah tua-tua. Wahai anakku, kata pendeta tersebut yang dari Amuriah tadi, ya, wallahi ma a'lamuhu sama seperti yang dikatakan sebelumnya. Walakinnahu qad adhalla zamani nabiyyun. Aku tidak menemukan seseorang pun yang lebih baik dariku. Enggak tahu lagi siapa yang benar atas agama yang benar hari ini. Walakinnahu qad adhalla zaman nabiyyun. Ini adalah tahun diutusnya seorang nabi. Wa huwa mab'utsun bidini Ibrahim alaihi salam, dan dia diutus dari agama Ibrahim, yakhrudu bi ardil Arab, dia akan berasal dari negeri Arab. Muha muhajiruhu ila ardi baina harratain, ya, bainahuma nakhlun. Jadi dia akan pergi ke baina harratain. Apa harratain? Itu harrah kullu ardin zata hijarah sud, ya, di mana di tempat bumi yang memiliki batu-batu hitam, itu di kota Madinah. Ya, kota Madinah, dia akan hijrah ke sana nanti. Nah, di daerah yang memiliki dua perbukitan, yaitu Harratain. Nah, di antara bukit tersebut tumbuh pohon-pohon kurma, dan pada diri Nabi tersebut terdapat tanda-tanda yang tidak dapat disembunyikan. Ya, jadi ada tanda kenabian, itu khatamun nubuwah, ya, stempel kenabian di pundak kiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda Nabi tersebut. Ya, wahu huwa yakul hidayah, ya, dia memakan hadiah, wala yakulus sadaqah, dia tidak makan sedekah, ya. Fa ini istata'ta, kalau engkau bisa menuju ke daerah tersebut, faf'al, maka lakukanlah. Jadi udah habis nih semua pendeta, ada 5 pendeta, ada pendeta buruk pertama, kemudian pendeta yang baik di Syam, kemudian di Mosul, kemudian di Nasibin, di dekat apa namanya Turki, ya, kemudian dari situ pun pergi lagi berangkat ke dekat Romawi di Amuria. Jadi di Amuria inilah dia isyaratkan untuk pergi ke negeri Arab. Jadi 6 kali pengembaraan, ya, atau 5 kali pengembaraan, 6 kali lah kita katakan ya, 6 kali pengembaraan ke Syam, kemudian ke mana lagi, ke Mosul, Irak, dekat Irak, kemudian ke Nasibin, ya, Nasibin ke dekat Turki, kemudian ke Amuria, ya, ke Amuria, ya, 5 kali ya, ke Amuria, kemudian baru ke Arab. Jadi bagaimana nih pengembaraan pencarian ilmu dia ya untuk mencari seorang nabi kebenaran, luar biasa teman-teman ya. Nah, kita ketahui tadi bahwasanya Salman sudah mulai ada duit, dia ada sapi-sapi dan ada apa tadi, kambing-kambing, ya, ada sapi dan udah ada uang lah. Karena dia ketika dia di Romawi dia berniaga gitu ya. Nah, pada suatu hari dia melihat, ya, marrabi nafaron min kalbi tujar, ya, dia melihat ada pedagang-pedagang yang mereka mau menuju ke Arab, ya. Nah, orang dari kalb, ya, min kalbi tujar. Aku pun berkata kepada pedagang itu, bisakah kalian membawaku menuju tanah Arab dengan imbalan sapi dan kambing-kambingku? Nah, ya, jadi kalau kalian bawa aku ke Arab, aku kasih semua
sapi dan kambing-kambingku. Jadi lihat tuh bagaimana dia rela menghabiskan semua ya. Aku kasih sapi dan kambing-kambingku. Mereka pun menjawab, ya. Lalu aku memberikan ternakku kepada mereka. Jadi semua dikasih. Ya. Mereka membawaku, namun ketika tiba di Wadil Qura, ya, ketika di Wadil Qura, ya, Wadil Qura zalamuni faba'uni min rajulin Yahudi abdan. Nah, ini parah kali mereka ya. Udah deal seperti itu bawa ke negeri Arab ya, sampai di negeri Arab nanti semua kalian ambil itu. Yang penting aku sampai di negeri Arab. Cuman celakanya Salman Al-Farisi ternyata mereka dizolimi ketika sampai di Wadil Qura. Mereka pun menjualku sebagai budak ke tangan seorang Yahudi. Jadi orang-orang Persia ini kelihatan mungkin ya, rambutnya pirang mungkin ya. Agak pirang beda dengan orang Arab. Jadi kelihatan ini budak nih, budak dijual. Ya Allah, dibeli. Maka dia pun dibeli dari seorang Yahudi ya. Jadi ia pun akhirnya dijual ya, dijual dan dia menjadi budak di tangan Yahudi. Maka dia pun tinggal bersama orang Yahudi tersebut. Nah, jadi dia tinggal di Madinah waktu itu. Aku melihat pohon-pohon kurma, aku berharap mudah-mudahan ini adalah daerah sebagaimana yang disebutkan oleh pendeta itu. Aku tidak bisa hidup bebas dia karena dia terhalang, tugasnya cuma manjat kurma, ambil kurma, dia budak ya. Nah, suatu ketika ya, nah ini ceritanya. Aku berada di samping orang Yahudi itu ya. Keponakannya datang dari Madinah, dari Bani Quraidah. Ia membeliku darinya. Bani Quraidah udah dekat lagi, udah dekat kota Madinah tadi di Wadil Qura ya. Jadi ini dari Bani Quraidah datang lagi, dari ponakannya datang untuk membeliku darinya. Kemudian membawaku ke Madinah. Dia pun bawa aku ke Madinah. Fawallahi ma huwa illa an ra'aituha. Ya, begitu aku tiba, aku segera tahu berdasarkan apa yang disebutkan. Nah, sekarang aku tinggal di mana. Jadi dia pun tahu, oh ini sifat kota yang akan yang akan seorang nabi hijrah ke situ. Allah mengutus seorang rasulnya, ya, dia tinggal di Mekah berapa lama dan aku sendiri tidak pernah mendengar ceritanya karena kesibukanku sebagai seorang budak. Jadi Nabi diutus jadi rasul itu, dia nggak tahu, ya, nggak tahu udah ada Nabi di kota Mekah, ya, dia nggak tahu sama sekali karena kesibukannya dia kerjanya, karena zaman dahulu nggak ada WhatsApp grup ya, teman-teman, nggak ada HP Android, ya, nggak ada iPhone, nggak ada apa-apa ya. Tahu dari mulut-mulut, di mulut-mulut. Jadi kesibukannya hanya ambil kurma, ambil kurma, jual, kasih majikannya seperti itu. Padahal dia udah tahu, misalnya apa namanya, padahal sebenarnya sudah ada Nabi di Mekah. Ya, dia nggak tahu sedikit pun cerita tentang itu karena kesibukannya sebagai budak. Kemudian Rasul itu pun berhijrah ke Madinah, demi Allah. Aku berada di puncak pohon kurma. Ya, ketika Rasul itu berhijrah ke Madinah, demi Allah katanya. Fa wallahi inni la fi ra'si 'azq, ya, li sayyidi a'malu lahu fi ba'd al-amal. Kemudian mereka berkata, ya fulan, qatalallahu bani qila, wallahi innahumul an lamajtami'una biquba ala rajulin qadima alaihim min Makkatil yawm yaz'umuna annahu nabi. Nah, jadi orang Yahudi itu apa namanya, majikannya berkata waktu itu ketika qatalallahu bani Qilah, mereka mengatakan semoga Allah mencelakai ataupun menghancurkan Bani Qilah. Qilah itu suku Aus dan Khazraj, itu Al-Ansar. Qilah, kenapa Qilah dinamakan? Qilah adalah nama apa namanya, ibu mereka yang tertua ya. Ibu mereka yang tertua, nenek moyang mereka yang tertua. Dan mereka setelah bersatu padu ya, mereka berkumpul untuk menyambut seseorang dari Mekah yang mengatakan dia adalah seorang nabi. Ya, seorang nabi. Tak kala aku mendengar pembicaraannya, aku pun gemetar sehingga aku khawatir jatuh menimpa majikanku. Aku takut jatuh ya, aku pun takut.
Aku pun takut jatuh ya, apa menimpa menimpa aku, apa menimpa majikanku. Gemetar karena dia dengar Nabi tadi. Kemudian aku turun dari pohon dan aku bertanya kepada keponakan majikanku, apa yang tadi yang engkau katakan? Apa tadi yang engkau katakan? Aku tanya. Majikanku sangat marah, dia memukulku dengan pukulan keras. Kemudian berkata, apa urusanmu menanyakan hal ini? Lanjutkan pekerjaanmu. Jadi nggak dijawab ya, teman dia dengar tadi Nabi ya. Jadi mereka berkumpul ada seorang Nabi yang datang. Nah, dia Salman pun dia pun ingin tanya ya. Nah, jadi luar biasa ya. Nah, pada sore hari ya eh, aku mengambil sejumlah bekal, kemudian aku menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi budak ini mungkin nggak ditahan, nggak dipenjara begitu ya. Artinya budak mereka punya juga waktu istirahat mungkin pas waktu sore hari selesai dari pekerjaan. Dia pun Salman Al-Farisi dia mendengar seorang Nabi tersebut berada di Kuba. Ya, Nabi kita tahu datang untuk membangun masjid di Kuba pertama-pertama kali ya. Lalu aku menemui beliau, aku berkata, aku pun berkata, Fakultu lahu innahu qad balagani annaka rajulun salih. Telah sampai kepadaku kabar bahwasanya engkau adalah seorang yang soleh. Wa ma'aka ashabun laka ghuraba. Ya, dan engkau memiliki orang-orang sahabat yang dianggap asing dan miskin. Aku membawa sedikit sedekah. Ya, aku membawa sedikit sedekah. Fara'aitukum ahakku bihi min ghairikum. Dan aku pun dan menurutku kalian lebih berhak menerima sedekahku ini daripada orang lain, kata mereka. Aku pun menyerahkan sedekah tersebut kepada beliau. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, silahkan kalian makan. Ya kata Nabi ya, kulu, ya makanlah. Ya, mereka lah disuruh makan semua oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Eh, Sementara beliau tidak menyentuh sedekah itu dan tidak memakannya. Ah, Nabi pun nggak sentuh karena ini sedekah. Ya, salam yakul. Ya, fakultu fi nafsi hadhihi wahid. Maka aku pun berkata dalam hatiku inilah salah satu tanda kenabian karena seorang nabi tidak makan dari sedekah. Tsumma insaraftu anhu ya, kemudian aku pun berpaling, aku pun pulang ya, meninggalkan mengumpulkan sesuatu. Eh, Kemudian pada suatu hari lagi aku mendatangi beliau sambil berkata, aku memperhatikanmu tidak memakan pemberian serupa sedekah, sedangkan ini merupakan hadiah sebagai penghormatanku kepada engkau. Kemudian Rasulullah pun makan sebagian dari hadiah pemberianku dan memerintahkan para sahabat untuk makannya. Mereka pun makan hadiah itu. Aku berkata dalam hatiku, ini adalah tanda kedua. Hatani thnatan, hatani sintan. Nah, ini sudah tanda-tanda kedua. Berarti betul dia Nabi ini. Dia nggak makan dari karena dia tahu tadi dari pendeta Amuriah tadi. Ya, nah, jadi dijelaskan nanti ada tanda-tanda kenabian dia berasal dari Arab, dia tidak makan dari sedekah dan dia makan dari hadiah, menerima hadiah. Selanjutnya aku menemui beliau lagi saat beliau berada di kuburan Baqi Al-Qarqad ya, Gharqad ya. Beliau sedang mengantarkan jenazah salah seorang sahabat. Beliau mengenakan 2 lembar kain. Ketika itu beliau sedang duduk di antara para sahabat. Aku mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian aku berputar memperhatikan punggung beliau. Adakah aku akan melihat khatam nubuwah yang disebutkan oleh pendeta tersebut? Ya. Jadi hal aral khatim alladhi wasafa li sahibi ya, apa dia pengen dia putar-putar dia lihat curi-curi pandang lihat ada nggak nampak tanda kenabian ya seperti apa namanya tompel ataupun burung puyuh ya, bentuknya seperti telur burung puyuh yang ada di daging tumbuh ya di pundak kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah pada saat Rasulullah SAW melihatku sedang memperhatikan Nabi tahu ya, Nabi mungkin
wallahu a'lam apakah dikasih tahu oleh malaikat ya. Intinya Nabi tahu, maka beliau mengetahui bahwa aku sedang mencari tanda tersebut. Kemudian beliau melepaskan kain selendang beliau dari punggung. Aku berhasil melihat tanda khatam nubuwah dan aku yakin bahwa beliau adalah seorang nabi. Maka seketika itu fatahawwaltu fajalastu, maka aku pun telungkup di hadapan beliau dan memeluknya seraya menangis. Ya, aku pun menangis ya. Fa'abkaitu alaihi aqbalu wa abka faqala li Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata kepadaku, ya, pindahlah kemari. Tahawwal fajelas ya. Pindahlah kemari, maka aku pun berpindah dan menceritakan perihal keadaanku sebagaimana aku ceritakan kepadamu ini, wahai Ibnu Abbas. Ya. Fa'ajaba Rasulullah, maka Rasulullah pun takjub ya. Kemudian para sahabat pun takjub ya dengan kisahku, mendengar kisahku. Ini mereka heran ya. Nah, luar biasa kisah Salman. Nah, Salman sibuk bekerja sebagai budak dan perbudakan inilah yang menyebabkan Salman terhalang mengikuti dari perang Badar dan Uhud. Dia nggak tahu kalau ada Nabi perang dengan dengan orang-orang Quraisy ya di Badar, di Uhud ya. Dia nggak tahu. Karena kesibukannya tadi, dia tahu waktu awal-awal seorang nabi datang waktu masih di Kuba, kemudian dia sibuk lagi kan, sibuk 2 Hijriah dia nggak ikut, tahun 3 Hijriah. Nah, nanti di perang Khandaq barulah dia masuk, dia sudah bergabung dengan tim Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun pada suatu hari bersabda kepadaku, mintalah kepada majikanmu untuk bebas wahai Salman. Apa syarat untuk bebas? Maka majikannya pun mengisyaratkan untuk kalau dia mau bebas, dia harus menebus dengan 300 pohon kurma yang harus aku tanam untuknya dan 40 uqiyah. Ya, 40 uqiyah. Kemudian Rasulullah SAW pun mengumpulkan para sahabat dan bersabda, berilah bantuan kepada saudara kalian. Mereka pun membantuku dengan memberi pohon tunas kurma. Seorang sahabat ada yang berikan 30 pohon, 20 pohon, 15 pohon, ada yang 10 pohon. Masing-masing sahabat memberiku pohon kurma sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Sehingga terkumpullah benar-benar 300 pohon. Setelah terkumpul, Rasulullah SAW berkata kepadaku, berangkatlah wahai Salman, dan tanamlah pohon kurma itu untuk majikanmu. Jika telah selesai, datanglah kemari, aku meletakkannya di tanganku. Aku pun menanamnya dengan dibantu para sahabat. Setelah selesai, aku menghadap Rasulullah SAW, beritahuku perihalku. Kemudian Rasulullah SAW keluar bersamaku menuju kebun yang aku tanami itu. Kami dekatkan pohon tunas kurma itu kepada beliau dan Rasulullah pun meletakkan di tangan beliau. Maka demi jiwa Salman berada di tangannya, tidak ada sebatang pohon pun yang mati. Ya, sudah kena tangan Rasulullah ya. Wallahi nafsu Salman biyadi ma matat minha wadiyatun wahidah. Nggak ada satu pun yang mati. Masya Allah, luar biasa nih, karena tangan Nabi SAW. Untuk tebusan pohon kurma sudah terpenuhi. Aku masih mempunyai tanggungan uang sebesar 40 uqiyah. Kemudian Rasulullah SAW membawa emas sebesar telur ayam hasil dari rampasan perang. Lantas beliau bersabda, apa yang telah dilakukan Salman Al-Farisi? Kemudian aku dipanggil beliau, lalu beliau bersabda, ambillah emas ini, silahkan manfaatkan untuk melengkapi tebusanmu, wahai Salman. Wahai Rasulullah SAW, bagaimana status emas ini bagiku? Rasulullah menjawab, ambil saja. Ya, khud, ambil saja. Ambil saja, kata Nabi. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan kepadanya. Kemudian aku menimbang emas itu. Demi jiwa Salman berada di tangannya. Berat ukuran emas itu 40 uqiyah. Kemudian aku penuhi tebusan yang harus aku serahkan kepada majikanku. Dan aku pun dimerdekakan. Ya. Wa utiqa Salman. Maka aku pun dimerdekakan. Setelah itu aku turut bersama Rasulullah SAW dalam perang Khandaq, dan sejak itu tidak ada satu perangan pun aku tidak ikuti. Ya. Jadi subhanallah ya. Jadi ya, kemudian dia ikut perang Khandaq dan setelah itu tidak ada satu peperangan pun yang tidak diikuti oleh Salman Al-Farisi. Ini betul-betul luar biasa ya kisahnya. Banyak pelajaran dari kisah tersebut ya. Jadi di antaranya adalah seorang yang mesti keluar dari lingkungan yang tidak benar, kita ke lingkungan yang baik. Ya.
ya dia tidak fanatik. Nah, ini pelajaran yang penting ya, seorang berilmu tidak boleh fanatik ya, dia harus mencari ilmu yang betul ya. Nah, lihatlah bagaimana kisah Salman Al-Farisi. Jadi luar biasa ya teman-teman. Ini kisah ini dijadikan diabadikan ya dalam kutubus sirah ya, di antaranya ketika awal-awal Nabi diutus menjadi Rasul. Bahkan Nabi sangat mencintai Salman Al-Farisi ya. Nah, dan bahkan dialah yang salah seorang yang memberikan ide ketika perang Khandaq. Nahnu fil Romawi di apa namanya di Persia dulu, fil Farisi. Ida apa namanya kalau kita diserang khandakna, kalau kita diserang atau dikepung apa namanya dikepung maka kita melakukan apa namanya menggali tanah ya. Mereka memakai perang khandak ataupun itu khandak itu menggali tanah ya, dalam berapa meter gitu 10 meter atau lebih, jadi susah untuk melewati di sekitaran apa namanya kerajaan seperti itu. Demikianlah teman-teman ya, kisah yang sangat inspirasi yang luar biasa. Bagaimana seorang Salman Al-Farisi yang dijamin surga insya Allah oleh Nabi SAW. Dan dia merupakan sahabat ya Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa terinspirasi, tergugah bagaimana dia mencari ilmu, menimba ilmu sampai bertemu dengan Nabi SAW. Sehingga dia menjadi seorang budak ini luar biasa. Ya harusnya kita malu ya di hadapan kita hari ini banyak ilmu-ilmu, banyak buku-buku, banyak ilmu pengetahuan, tapi kita tidak membacanya, tidak belajar ya. Bagaimana warisan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita dimasukkan dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya izin keluar ya.